Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi dalam agenda rutin kita, yaitu Syafari, Sapa Fikih Pagi Hari. Nah, agenda ini dilakukan oleh Bisyaro ID bersama INSMI, Institut Muamalah Indonesia yang di bawah pengasuhan langsung gurunda kita Ustadz Siddiq Aljawi. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai hukum seputar utang dan kewajiban melunasinya. Nah, semoga apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan untuk kelancaran serta keberkahan agenda kita pagi hari ini, mari sebelum mulai kita sama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Kedua ya. Siratal. Amin. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Sehat semua ya? Mungkin agar memeriahkan agenda kita pagi hari ini, saya butuh feedback dari saudara-saudaraku semua. Mohon ditulis di kolom chat bagaimana kabar hari ini, sehat atau mungkin kalau ada yang kurang sehat, kita doakan semoga bisa segera sehat kembali dan insya Allah forum Tholabul Ilmi ini memberikan banyak pahala ya dan bisa memberikan motivasi serta keberkahan untuk kita. Dan juga mohon, wah ini sehat-sehat, Alhamdulillah. Nah, juga mohon untuk bisa dikasih tahu dari mana saja peserta kita pagi hari ini, biar kita mau tahu jangkauannya sampai seluas mana, karena ini juga online ya. Ada Bantul nih, jauh banget. Sehat, Surabaya, siap. Nah, Depok, G. Mohon untuk dicat sampai mana saja. Kenapa begitu? Karena sebenarnya saya itu pagi ini dari tadi itu mikir, kira-kira kalau bab utang piutang ini pesertanya rame enggak ya? Nah, kenapa? Ya biasanya ini materi yang sebenarnya kurang disukai. Ya, saya tidak maido juga ya di dalam iklim ekonomi kapitalisme ini saat ini kemungkinan besar dengan gencetan-gencetan kehidupan ya dan kondisi ekonomi saat ini kemungkinan besar banyak orang yang memang memiliki utang. Ini dampak yang sistemik ya. Kenapa? Karena juga banyak pihak yang dengan mudahnya menawarkan hutang. Nah, akhirnya tanpa perhitungan, suka tanpa perhitungan, diambillah. Bahkan kadang-kadang dengan dalih darurat. Nah, tapi kenapa kok dia jadi gampang sekali berhutang? Karena juga banyak pihak yang menawarkannya dengan mudah untuk berhutang. Nah, cuman hutangnya ada tambahannya atau pinjamannya ada tambahannya, yaitu menjadi riba. Dan itu salah satu dampak dari kapitalisme itu sendiri. Jadi sebenarnya ya, sekaya-kayanya kita, itu menurut saya kok kemungkinannya kecil. Kalau kita kaya, terus kita woro-woro. Butuh tangan ya? Udah, utang aja ke aku. Butuh tangan ya? Ya utang aja ke aku. Itu kayaknya kemungkinannya kecil, walaupun kita kaya ya. Nah sekarang malah ditawar-tawarin, ayo utang, ayo utang gitu. Ternyata apa? Karena kalau di dalam kapitalisme, utang itu boleh mencari keuntungan atau dibisniskan. Dan itu ada ribanya dan itu hukumnya haram. Nah, selain itu akhirnya jadi banyak pihak yang berhutang. Apalagi yang namanya pinjol itu ya, modal KTP aja udah bisa lolos tuh.
Nah, makanya berhati-hati. Nah, agar kita tahu amalan-amalan yang kita lakukan Apa dalam nah, bab apa nah? Oh utang, iya iya, oh maaf ya. maaf. Nah, amalan kita dalam berhutang. Nah, Bisyarah ID bersama Insmi Ya, pagi hari ini itu ya. memberikan kajian tentang hukum seputar utang. Nah, dan yang agak kurang enak nih bagian belakangnya dan kewajiban melunasinya. Nah, Alhamdulillah gurunda kita sudah hadir dan tadi sudah men-share materinya ke saya dan ternyata materinya panjang. Menarik sekali ini. Nah, kemungkinan untuk bab utang ini ya kita akan jadikan dua sesi dengan pertemuan minggu depan. Sangat menarik sebenarnya, tapi saya juga jadi mau melihat dulu sampai berapakah peserta. Nah, baru sampai 37 orang nih ya. Karena memang ini agak-agak apa namanya materi yang agak-agak nyerempet-nyerempet hati. Nah, untuk itu mari kita pelajari yuk mengenai bab utang ini bagaimana langsung dengan gurunda kita sendiri yaitu Ustadz Sidik Aljawi. Assalamualaikum Ustazi, Pripun kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah Oke, sehat. Alhamdulillah. Sedang di studio Jogja atau di mana Ustadz? Ya di Jogja sekarang masih. Oh, oke, siap. Saya Alhamdulillah. lagi di studio 2 di Kediri ini. Oh iya iya Oke, iya oke, iya. oke, oke. Semoga sehat selalu Ustadz. Nah, Iya iya. insya Allah pagi hari ini mohon kami semua diberikan ilmunya yang setelah saya baca materinya itu, waduh, memang no play-play ya, nggak boleh main-main mengenai bab utang ini, dan harapannya kita bisa amanah mengenai utang ini. Nah, monggo kepada gurunda kita, Ustadz Sidik Aljawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026, dalam suatu kajian yang diberi nama Safari Sapa Fikih Pagi Hari yang diselenggarakan oleh Bisyarah ID bekerja sama dengan INSMI atau Institut Muamalah Indonesia. Tema kita pada pagi hari ini adalah hukum seputar utang dan kewajiban melunasinya. Apa saja pokok bahasan kita? Pokok bahasan kita yang pertama itu kita nanti akan membahas pengertian utang atau dalam bahasa Arabnya ad-dain, ya. Nah, nanti kita bahas definisi utang atau adain, lalu definisi pinjaman atau al-qard, ya. Ini perlu kita pahami dengan baik. Ada perbedaan antara utang dengan pinjaman, ya. Tetapi ini bukan perbedaan yang kontras, tapi perbedaan antara yang umum dengan yang khusus. Jadi utang itu kategori umum, sementara pinjaman itu adalah bagian dari kategori umum itu. Nah, ini yang perlu nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas hukum utang dan pinjaman, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara hukum utang itu secara umum adalah jaiz atau diperbolehkan, sementara kalau pinjaman atau qard itu hukumnya mandub atau disunahkan, ya. Jadi antara yang boleh dengan yang sunnah ini ya sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda, tapi tetap ada perbedaan hukum. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, tiga syarat bolehnya utang atau adain, ya. Yang pertama ada niat mengembalikan utang.
Jadi kalau sejak awal orang itu niatnya ingin tidak bayar utang atau ngemplang utang, itu sudah berdosa, itu tidak memenuhi syarat berutang. Yang kedua itu adalah berkemampuan untuk mengembalikan utang. Jadi harus ada kalkulasi atau perhitungan dari orang yang berhutang, itu kira-kira kalau saya berhutang itu mampu atau tidak. Ada teorinya secara ilmu ekonomi bahwa cicilan utang itu maksimal itu adalah 30% dari take home pay, ya, pendapatan yang bisa kita bawa pulang. Jadi pendapatan atau gaji tapi setelah dipotong berbagai macam eh, apa namanya, potongan atau tunjangan. Nah, nanti 30%-nya itu maksimal untuk membayar angsuran utang. Berarti kalau lebih dari 30% ya berarti sebenarnya dengan kata lain tidak layak dia itu, istilah kerennya itu bankable, ya, tidak tidak layak untuk pinjam duit gitu. Nah, ini harus ada hitung-hitungan, ya. Kemudian yang ketiga, utang dipergunakan pada perkara yang halal. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang haram. Nah, ini tiga syarat. Nah, yang keempat nanti ada pembahasan hukum melunasi utang. Yaitu yang pertama wajibnya yang berutang atau pihak debitur untuk melunasi utang. Kemudian yang kedua wajibnya pemberi utang atau kreditur memberi kelonggaran bagi debitur yang mengalami kesulitan. Ya. Nah, yang ketiga sunnahnya pemberi utang membebaskan utang, ya, atas pihak debitur. Ya. Kemudian yang kelima itu saya berikan appendix atau semacam lampiran atau tambahan, yaitu doa-doa agar kita dimudahkan melunasi utang. Nah, doa-doa itu kalau kita baca itu akan melengkapi pemahaman kita tentang utang. Jadi pemahaman tentang utang itu persoalan yang berkaitan dengan pemahaman, ya. Nah, tetapi manusia itu kan tidak hanya pemahaman, ya, tapi ada perasaan, ada muyul, ada kecenderungan. Nah, itu bisa kita bentuk kecenderungan itu dengan doa-doa agar kita mudah melunasi utang. Itu akan melengkapi pemahaman kita, ya. Jadi akliyahnya dapat, ya, mindset atau cara berpikirnya kita ngerti tentang utang, ya. Selain akliyah itu nafsiyah, ya, sikap mental kita terhadap utang itu gimana sih? Apakah itu sesuatu yang bagus atau sesuatu yang bagaimana? Nah, itu dengan doa-doa itu nanti kita akan tahu sebenarnya bagaimana pandangan Islam mengenai utang itu. Nah, ini kalau kita bahas dalam satu pertemuan, ini kemungkinan tidak terkejar karena saya hitung tadi ada jumlah slide-nya ada 50 halaman, ya. Jadi kurang ideal kalau kita selesaikan satu pertemuan nanti mungkin terburu-buru, ya. Nah, ini akhirnya materi ini nanti akan kita laksanakan dua kali. Jadi Jumat sekarang tanggal eh, 12, ya. Nah, nanti Jumat yang akan datang tanggal 12 tambah 7 19 Juni itu kita ngaji lagi, ya, tema yang sama. Jadi pada pertemuan pertama ini nanti kita bahas pokok bahasan pertama, kedua, dan ketiga. Ini mudah-mudahan bisa terselesaikan, yaitu tentang pengertian utang, kemudian hukum utang dan pinjaman, lalu tiga syarat bolehnya utang. Nah, kemudian nanti ada tanya jawab. Nah, Jumat depannya tanggal 19 Juni tahun 2026. Nah, nanti kita membahas pokok bahasan yang keempat, yaitu hukum melunasi utang, dan sedikit nanti kalau masih ada waktu kita akan membahas doa-doa agar mudah melunasi utang, ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai untuk pokok bahasan yang pertama,
yaitu pengertian utang. Apa sih yang dimaksud utang? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pinjaman, ya? Nah, ini dua istilah ini memang ada istilah yang berbeda ya, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Arab utang itu bahasa Arabnya adain ya, bentuk jamaknya ad-duyun, ad-duyun, dain, duyun. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu debt, tulisannya DEBT, debt, bacanya debt ya. Sementara kalau pinjaman dalam bahasa Arab itu al-qardu, al-qard, atau kadang ada tambahan sifat dari qard itu yaitu hasan, pinjaman yang hasan, yang baik, pinjaman kebajikan, al-qardul hasan. Tapi biasanya para ulama tidak menyebut al-hasan ya, hanya al-qard saja. Nah, dalam bahasa Inggris ternyata ada juga pinjaman itu loan, 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 pinjaman. Tapi kadang juga dalam berbagai tulisan tuh saya membaca pinjaman ya, misalnya dalam konteks pinjaman online itu bahasa Inggrisnya borrowing, borrowing ya. Jadi orang yang meminjam itu namanya akhirnya borrower gitu. Nah, oke, jadi ini pengertian utang ini akan kita dalami dulu ya. Nah, yang pertama pengertian utang atau adain, bahasa Inggrisnya debt, ini menurut istilah syariah adalah seperti ini. Jadi adainu huwa ma sabata minal mali fi dhimmati bi aqdin awistihlakin awistiqradin. Jadi yang disebut utang atau adain adalah harta yang telah terbukti menjadi tanggungan atau kewajiban. Baik karena sebab adanya akad, ya ini sebab-sebab utang. Yang pertama bisa jadi utang itu sebabnya adalah akad. Atau yang kedua adalah merusak harta orang lain ya, perbuatan yang merusak harta orang lain ini disebut dengan istihlak atau itlaf ya. Atau yang ketiga ini sebab utang yang ketiga itu adalah karena adanya peminjaman atau al-qard ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Mu'jam Lughat Al-Fuqaha karya Syekh Rawaskol Ahji. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi utang itu intinya harta yang menjadi tanggungan atau kewajiban kita terhadap orang lain ya. Harta itu bisa bentuknya mungkin uang yang itu menjadi kewajiban kita untuk kita berikan kepada pihak lain ya. Mungkin tidak hanya uang tetapi bisa jadi utang bentuknya barang ya. Baik itu misalnya seperti dulu di zaman Nabi, Rasulullah itu pernah meminjam ya, akadnya qard ya, meminjam qard seekor unta muda ya. Nah, dari seseorang Nabi pinjam ya, bukan pinjam ariyah atau i'aroh ya, pinjam pakai ya, bukan. Tapi akad qard itu menjadi hak milik, dimanfaatkan lalu kemudian dikembalikan dengan yang semisal. Nah, jadi ini dari definisi utang ini berarti kita bisa mengetahui bahwa ada tiga sebab terjadinya utang. Yang pertama adalah ada sebab namanya akad, ya. Sebagai contoh misalnya akad ini kan bermacam-macam ya, misalnya akad jual beli. Nah, di dalam jual beli orang itu bisa melakukan pembelian secara kontan atau cash ya atau tunai, jadi tidak mengandung unsur utang, jadi nggak ada utang. Tapi boleh jadi ketika orang itu melakukan akad jual beli, dia tidak membayar pada saat terjadinya transaksi ya, melainkan ada tempo atau tenggang waktu. Belinya hari ini, barangnya diambil hari ini, tapi pembayarannya misalnya seminggu lagi
atau sebulan lagi dan seterusnya. Nah, ini berarti ketika orang membeli sesuatu tetapi tidak kontan, ini berarti disebut terjadi utang yang disebabkan oleh akad, yaitu akad apa? Akad jual beli yang pembayarannya tidak tunai, melainkan pembayarannya tempo atau mundur. Ya, dulu Nabi pernah melakukan seperti ini. Nabi membeli dari seorang Yahudi di kota Madinah, itu namanya asyair. Asyair itu di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan jawawut, ya, jadi mirip gandum, ya. Nah, tetapi Nabi itu tidak membayar secara kontan. Nabi membayarnya ila ajalin, ya, sampai waktu tertentu, ya, ada tempo. Jadi barangnya diambil hari ini, pembayarannya nanti, mungkin sepekan lagi atau sebulan lagi. Nah, dan pada waktu itu Nabi menyerahkan baju zirahnya atau baju besi yang biasa dipakai perang sebagai jaminan utangnya atau rohennya. Nah, jadi ini contoh terjadinya utang yang disebabkan oleh akad, ya, yaitu akad jual beli yang tidak kontan. Nah, contoh yang lain, utang yang terjadi disebabkan oleh akad, misalnya akad ijaroh. Ya, ijaroh itu bisa kita terjemahkan menjadi dua. Ijaroh itu bisa berarti sewa menyewa, ya, untuk barang, ya, atau ijaroh bisa berarti akad bekerja dengan upah, ya, atau akad kerja, ya, seperti akad menjadi buruh atau menjadi pembantu rumah tangga. Nah, di dalam akad ijaroh ini, baik ijaroh yang berarti sewa menyewa benda atau bisa berarti akad kerja untuk mendapatkan upah, ini bisa jadi pembayaran upahnya ini bisa jadi tidak kontan, tapi upahnya itu mundur, ya. Pembayaran upahnya tidak begitu selesai. Kalau menurut hadis Nabi kan, eh, kalau kita punya buruh atau pekerja kan berikanlah ujrohnya sebelum kering keringatnya, kan gitu. Qabla an yajifa arakuhu. U'tul ajiro ajrohu qabla an yajifa arakuhu. Kan hadisnya gitu. Berikanlah upah pekerjamu itu sebelum kering keringatnya. Tapi kadang-kadang itu sudah mundur seminggu, 2 minggu belum dibayar juga. Nah, itu berarti terjadi utang, ya, yang disebabkan oleh akad, ya. Akad apa? Akad ijaroh. Nah, demikian juga bisa juga akad ijarohnya itu bukan akad kerja tadi, misalnya akad sewa menyewa, ya, misalnya orang kontrak rumah. Nah, kontrak rumah itu eh, hari ini, misalnya orang itu kontrak rumah 1 tahun, tapi pembayarannya dibayar 2 kali misalnya, karena 1 tahun misalnya harga sewa rumah misalnya katakanlah 50 juta per tahun, ya, rumah biasa untuk ditinggali, ya, 50 juta kan itu berat. Nah, tapi 50 juta itu bisa dibayar misalnya 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Ini berarti ketika orang itu kontrak rumah setahun 50 juta, ini berarti terjadi utang yang disebabkan oleh akad, namanya akad ijarah. Bisa jadi akad-akad yang lain itu juga kemudian menghasilkan utang atau menjadi sebab munculnya utang, misalnya akad nikah. Nah, di dalam akad nikah itu ada kewajiban mahar, ya, dari suami kepada istri. Nah, mahar itu biasanya dibayar tunai. Bagaimana kalau mahar itu dibayar utang? Apakah boleh? Boleh. Nah, kalau itu dibayar utang maharnya, berarti itu terjadi utang yang disebabkan oleh akad, yaitu akad apa? Akad nikah. Nah, jadi yang namanya utang ini adalah harta yang menjadi tanggungan kita atau kewajiban kita yang disebabkan oleh 3 sebab tadi. Yang pertama akad, ya. Nah, seperti contohnya tadi, akad jual beli yang tidak tunai, akad sewa menyewa yang tidak tunai, atau akad kerja yang tidak tunai, atau mungkin akad nikah yang maharnya tidak tunai dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebab terjadinya utang itu namanya istihlak atau ulama kadang menggunakan istilah itlaf, ya, istihlak atau itlaf. Itlaf itu dari atlafa fi'il madhi, yutlifu fi'il mudhari, itlafan, ya, itu isim masdarnya. Nah, jadi kalau seseorang merusak harta orang lain, baik dia sengaja atau tidak sengaja, maka orang yang merusak itu disebut berutang, yang itu dia berkewajiban untuk mengganti kalau barangnya itu rusak, ya, diganti dengan barang yang semisal, atau kalau tidak ada barang yang semisal dijual di pasar, ya berarti diganti dengan uang yang senilai, gitu, ya. Ada kaidah fikih yang ini terkait dengan uh, perusakan barang, ya, di kitab Al-Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Profesor Dr. eh, Muhammad Sidqi Al-Burnu, ya. Bukunya tebal sekali, ya. 12 jilid itu. Itu kaidah fikih semua, itu 12 jilid, ya. Nah, salah satu kaidah yang ada di kitab itu Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Muhammad Sidqi Al-Burnu itu bunyinya begini. Man atlafa mala ghairihi amdan al khotoan, ya, fahuwa dominun wa ghorimun. Man barang siapa atlafa yang merusak mala ghairihi, harta orang lain, amdan al khotoan, baik sengaja maupun tidak sengaja, fahuwa dominun, maka dia bertanggung jawab, wa ghorimun, dan dia berutang. Nah, itu kaidahnya. Jadi kalau merusak harta orang tidak sengaja, misalnya ada rumah tidak sengaja atau sengaja, ya, dilempar sama orang, dilempari batu, rusak kacanya, dia itu berkewajiban mengganti itu, atau dengan kata lain, ya, dia itu berutang, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebab yang terakhir dari utang itu namanya istiqrot, ya, atau tolabul qard, ya, peminjaman. Nah, qard ini ya intinya suatu akad yang ini dengan dain ini memang mirip, ya, tapi ada sedikit perbedaannya. Maka ini sekaligus, ya, kita definisikan. Jadi pengertian pinjaman atau al-qard atau loan menurut istilah syariah itu apa? Al-qardu huwa ma tu'tihi ghairaka min malin ala an yarudda mithlahu ilaika, ya. Nah, ini ada di kitab-kitab fikih, ya. Salah satunya ada di kitab Al-Qomus Al-Fiqhi Lughatan Wastilahan karya Syekh Sa'di Abu Jaib. Ya, tapi ini sedikit ada eh, saya ubah sedikit redaksinya. Aslinya ala an yarudda ilaika. Kata mislahu itu tidak ada. Nah, ini saya tambahkan kata mislahu karena saya eh, menghafal definisi qard yang sangat mirip dengan definisi ini dari kitab yang lain yang judulnya Al-Fiqhul Wadih karya Profesor Dr. Mahmud Yunus, ya, penulis kitab kamus itu. Beliau menulis kitab fikih juga dalam bahasa Arab. Nah, beliau itu mendefinisikan al-qardu itu seperti yang saya tulis ini. Ma tu'tihi ghairaka min malin, yaitu harta yang kamu berikan kepada orang lain ala an yarudda mithlahu ilaika. Dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya kepada Anda. Nah, kalau di dalam kitab Sa'di Abu Jaib ini ala an yarudda ilaika, ya, menurut saya maknanya ya sama, ya, cuma sedikit lebih detail, ya, dari Profesor Mahmud Yunus. Makanya ini apa namanya, definisinya saya tambah dengan definisi versi Profesor Mahmud Yunus, ya. Jadi pinjaman atau al-qard itu adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya kepada Anda, ya.
Nah, qard itu ya contohnya kalau di masa Nabi, Nabi itu pernah melakukan akad qard pinjaman dengan seorang laki-laki, yaitu Nabi meminjam onta muda, bakar bahasa Arabnya ya. Istaslafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min rajulin bakron. Jadi Rasulullah itu melakukan istaslafa, melakukan salaf. Salaf itu sama dengan kordun, melakukan akad pinjaman, meminjam seekor onta muda dari seorang laki-laki. Nah, jadi itu Nabi pernah melakukan kord onta. Nah, onta ini kemudian dikembalikan kord ini oleh Nabi dengan onta yang lain, bukan onta itu ya, onta yang berbeda tapi dengan yang lebih besar ya. Nah, itu namanya kord pinjaman. Nah, ini jangan dikelirukan dengan akad pinjam pakai ya. Pinjam pakai itu ada akad lain lagi dalam fikih itu namanya ariyah atau i'aroh ya. Ariyah atau i'aroh itu artinya tamliku manfaatil ain lil ghairi bila iwadin. Jadi kalau i'aroh atau ariyah ya itu kita terjemahkan pinjam pakai. Jadi ada kata-kata pinjam tapi pinjam pakai itu adalah tamliku manfaatil ain, memberikan hak milik berupa manfaat suatu benda kepada orang lain lil ghair bila iwadin, tanpa imbalan. Nah, ini namanya pinjam pakai. Nah, kalau pinjam pakai itu atau ariyah ini beda dengan qard. Kalau qard ini terjadi perpindahan hak milik terhadap bendanya, berarti otomatis manfaatnya. Ya, tidak hanya bendanya. Jadi misalnya seperti Nabi tadi pinjam onta, nah onta ini setelah dipinjam oleh Nabi bukan pinjam pakai ya, tapi qard yang mungkin dijual Nabi bisa jadi atau mungkin disembelih untuk dimakan, bisa jadi diberikan kepada orang lain. Jadi sudah menjadi hak milik, terjadi perpindahan hak milik terhadap ain atau zat benda. Tapi kalau pinjam pakai itu tidak terjadi perpindahan hak milik, hanya yang terjadi itu perpindahan hak milik bukan zat benda tapi manfaat dari benda itu, manfaat dari zat bukan zatnya. Misalnya ada teman yang pinjam sepeda motor kita untuk keperluan tertentu, pinjam ya Ustadz sepeda motornya sebentar, oh ya silahkan. Nanti ketika dia mengembalikan itu ya sepeda motor yang sama, nah, itu namanya ariyah ya atau i'aroh pinjam pakai. Tapi kalau qard ya pinjaman baik itu uang atau barang itu terjadi perpindahan hak milik untuk zat benda. Jadi ketika nanti dikembalikan kepada kita, itu berarti zatnya atau bendanya itu benda yang lain, bukan benda yang awal kita kita berikan. Ya, misalnya kita ada teman yang pinjam duit ke kita, pinjam duit, kita kasih duit misalnya 1 juta. Ketika nanti dia kembalikan, walaupun nilainya sama, tapi nomor seri dari uang itu, nomor seri dari uang itu akan berbeda, nggak mungkin sama, karena uang yang di awal 1 juta itu, ya itu sudah dipakai mungkin untuk belanja sehari-hari, mungkin untuk keperluan bayar SPP anaknya, atau mungkin untuk berobat dan lain-lain. Nah, ketika dikembalikan itu uangnya itu, walaupun nilainya sama, tetapi zatnya itu berbeda. Nah, itulah namanya qard ya. Nah, al-qardu huwa ma tu'tihi ghairaka min malin ala an yarudda mislahu ilaika. Pinjaman atau qard adalah harta yang Anda berikan kepada orang lain ya, dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya kepada Anda. Nah, ini ada penjelasan yang lebih detail mengenai pengembalian pinjaman yang semisal itu. Ya, itu maksudnya apa? Semisal itu maksudnya ada dua. Semisal dalam jenisnya, al-mithlu fin naw'i, dan yang kedua, al-mithlu fil miqdari, semisal dalam jumlahnya. Nah, itu disebutkan di kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, halaman 259 ya, karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi misalnya ketika Nabi pinjam dengan akad qard ya, onta, Nabi yang mengembalikannya onta. Itu berarti semisal dalam jenisnya, onta, pinjam onta,
mengembalikan unta, bukan pinjam unta, pengembaliannya dalam bentuk dinar atau dirham. Itu tidak memenuhi kriteria. Semisal dalam jenisnya itu ya kalau seseorang itu melakukan akad qard pada objek binatang ya, kalau unta ya kembalinya unta, bukan pinjam unta kembalinya uang ya, atau hewan tapi bukan unta, pinjam unta kembalinya sapi, itu juga tidak boleh karena itu tidak sejenis gitu. Dan yang kedua itu semisal dalam jumlahnya Nabi meminjam 1 ekor unta, ketika Nabi mengembalikan 1 ekor unta, bukan dua ya, bukan 2 ekor, Nabi mengembalikannya satu, cuma lebih tua, lebih besar gitu. Tapi secara miqdar, secara jumlah itu tetap semisal ya. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga kalau orang pinjam uang kepada teman ya kembalikan uang, bukan kita pinjam dari teman kembalikannya bukan uang tapi kita mengembalikannya barang. Misalnya apakah dikembalikan beras, dikembalikan dalam bentuk buku atau baju, itu tidak memenuhi kriteria al-mithlu fin naw'i ya. Jadi kalau kita pinjam uang dari teman, kita mengembalikan kepada dia itu ya uang, bukan barang atau yang lainnya. Dan ketika kita pinjam 1 juta rupiah, kita mengembalikan kepada dia juga 1 juta rupiah. Jadi al-mithlu fil miqdari, ada kesamaan atau semisal dalam jumlahnya atau kuantitasnya. Jadi tidak boleh kita pinjam 1 juta, kita kembalikan 1.100.000 ya, kalau itu dipersyaratkan. Atau kalau tidak dipersyaratkan tapi tidak ada interaksi apapun sebelumnya, itu juga menjadi tidak boleh. Jadi ini dua kriteria pengembalian semisal yang ada dalam definisi qard tadi ya. Qard tadi kan ada kata-kata ala an yarudda mithlahu ilaika ya. Jadi kita pinjam itu kita mengembalikan itu dengan yang semisal gitu ya. Nah, yang semisal itu semisal dalam jenisnya dan semisal dalam jumlahnya atau kadarnya. Baik, utang ini merupakan kategori umum, sedangkan pinjaman itu kategori khusus sebagai bagian dari utang. Ya, jadi hubungan keduanya seperti kategori alat transportasi, ini kategori umum, dengan mobil yang menjadi salah satu bagian dari kategori umum tersebut. Ya, karena alat transportasi itu kan banyak, bisa mobil, bisa kereta api, bisa pesawat terbang, itu semuanya masuk kategori umum alat transportasi. Bisa mobil, bisa kereta api, bisa pesawat, bisa taksi, bisa bis, macam-macam. Nah, seperti itu juga utang. Utang itu kategori umum. Utang itu macam-macam. Salah satunya itu adalah pinjaman. Nah, jadi ini kalau kita buat gambarnya seperti ini, seperti kalau kita belajar matematika dulu ada diagram Venn ya, ada semesta pembicaraan yang menjadi cakupan pembicaraan yang lebih luas, lalu ada himpunan bagian yang merupakan the part of that semesta pembicaraan. Jadi kalau misalnya ini A, ini adalah pinjaman atau al-qard ya. B ini adalah utang. Jadi utang itu dia termasuk di dalamnya itu adalah ada pinjaman. Jadi dengan kata lain, setiap pinjaman itu pasti merupakan utang. Tetapi tidak setiap utang merupakan pinjaman. Nah, kita perhatikan lagi nih ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Jadi lingkaran A ini adalah pinjaman, lingkaran B utang. Jadi setiap pinjaman itu ya utang, sudah jelas pasti. Pinjaman itu pasti utang. Tetapi tidak setiap utang itu kemudian pinjaman. Ada jenis-jenis utang yang lain yang bukan pinjaman. Nah, di sini saya contohkan ada jenis utang ya, tetapi bukan pinjaman. Misalnya utang dagang, ya jual beli tapi tidak tunai tadi. Utang sewa, akad sewa menyewa tapi tidak
tunai. Utang mahar, ya. Ini utang kan, tapi bukan pinjaman, utang nafkah, ya. Jadi misalnya kalau suami biasa memberikan utang, maaf, suami biasanya per bulan memberikan nafkah katakanlah 10 juta. Itu sudah biasa setiap bulan. Ternyata pada bulan tertentu cuma 5 juta. Nah, ini tergantung istrinya. Kalau istrinya itu menuntut 10 juta, berarti yang sisanya itu menjadi utang. Istri bilang kepada suaminya, Mas ini kok cuma 5 juta, biasanya 10 juta. Aduh dek, ini maaf lagi ekonomi dolar naik. Wah ini lagi, wah MBG ini juga ngaco banget ya. Ya. Padahal nggak ada hubungannya dengan MBG misalnya. Tapi suami itu membuat alasan, itu nggak bisa diterima kata istrinya. Ini kamu biasanya kan ngasih aku 10 juta atau ini cuma 5 juta. Ini yang 5 juta saya anggap utang. Nah, apakah istri berhak seperti itu? Jawabannya berhak. Jadi bisa jadi nafkah itu ketika tidak seperti biasanya itu dianggap utang, ya, menjadi utang nafkah namanya. Tapi kalau istri itu ridho, tidak menjadi utang. Nah, jadi misalnya suami bilang kepada istri, Dek, ini aku biasanya 10, saya cuma bisa ngasih 5 juta bulan ini, maaf ya. Aku lagi kurang sehat, macam-macam bla bla bla. Istri, udah Mas nggak apa-apa. Aku ridho, ikhlas, yang penting halal. Nah, jadi kalau istrinya seperti ini, berarti tidak dianggap sisa yang belum terbayar tadi tidak dianggap utang. Karena istri istilahnya kalau dalam istilah fikih itu melepaskan haknya. Atau bahasa Arabnya itu at-tanazul anil haq. Dia melepaskan hak, itu boleh. Ya. Nah, jadi itu sangat tergantung bagaimana sikap istri. Kalau istri tetap menuntut, ya suami tidak bisa komplain karena memang itu haknya. Kalau mau dianggap utang nafkah, ya itu hak istri. Tapi kalau istri ridho, itu juga tidak masalah. Boleh orang itu haknya tidak diambil. Nah, itu namanya atanazul anil haq. Baik, jadi ini kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu, perbedaan antara utang dengan pinjaman, ya. Oke. Kemudian pokok bahasan yang kedua, ini bagaimana hukum utang dan pinjaman itu. Nah, ini pokok bahasan kita yang kedua. Hukum utang atau adain secara umum itu adalah boleh atau jais atau disyariatkan atau masyru' ya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini disebutkan di berbagai literatur ya, diantaranya di buku yang judulnya Bai'uddain ya, karya Syekh Khalid Muhammad Turban halaman 19 sampai 20. Nah, dalil Al-Quran antara lain ini dalam surat Al-Baqarah 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah. Jadi tadayantum itu di kitab-kitab tafsir artinya ta'amaltum. Ta'amaltum. Yakni an yakuna hunaka muamalatun bainal insan wal akhar. Jadi tadayantum itu artinya adalah ta'amaltum. Kamu melakukan muamalah bidain dengan utang. Jadi muamalahnya itu tidak dibayar tunai, tapi muamalah yang pembayarannya mundur, pembayarannya bertempo. Ya, ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan, ya, faktubuhu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ayat ini sebenarnya bicara tentang hukum penulisan akad, khususnya hukum penulisan akad jual beli yang sifatnya tidak tunai. Jadi sebenarnya tidak secara langsung membahas tentang utang, ya, tapi hukum penulisan akad. Nah, tetapi ketika Allah memerintahkan menulis akad, ini akad apa? Ternyata akad yang mengandung utang. Jadi ketika Allah memerintahkan itu berarti tidak mungkin kecuali utang itu boleh.
secara tidak langsung gitu ya. Walaupun tidak langsung ayat ini menyebutkan boleh hukumnya berutang kalau bermuamalah misalnya jual beli dengan utang. Jadi ini sebenarnya ayat ini membicarakan hukum penulisannya, penulisan akadnya. Yang ini di kitab-kitab tafsir seperti At-Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kesimpulan hukumnya menulis akad-akad muamalah seperti akad jual beli yang mengandung utang itu hukumnya mandubun, hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib ya. Hukum asal menulis akad-akad itu mandub atau sunnah, tidak wajib ya. Tapi nanti bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini ada materinya dari saya. Barangkali nanti kita bisa bahas ya. Nah, ini dalil pertama yang membolehkan utang. Ya. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa riwayat Nabi melakukan utang. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin warohanahu dir'an min hadidin. Jadi Aisyah menceritakan Nabi Muhammad SAW itu pernah membeli bahan makanan dalam riwayat lain itu disebut bahan makanan itu namanya asyair dalam bahasa Arab ya. Asyair itu kita biasanya diartikan jawawut ya. Dari seorang Yahudi secara kredit. Jadi barangnya diambil dulu, bayar belakangan gitu ya. Dan beliau menggadekan kepadanya baju zirah besinya. Jadi Nabi itu seorang kombatan, seorang prajurit, seorang mujahid Nabi itu. Punya baju besi. Jadi Nabi itu jangan dibayangkan itu kerjaannya cuma sholat, doang puasa, sholat tahajud. Tidak. Nabi itu seorang mujahid, muqatil, dia seorang tentara. Ini yang harus kita pahami juga. Ya, karena itu Nabi mempunyai baju besi yang biasa dipakai oleh beliau untuk berperang. Nah, itulah sosok Nabi itu begitu. Nah, baju besi itu kemudian dijadikan jaminan utang oleh Nabi atau rohen istilahnya ya dalam fikih ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang lain dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk mengembalikannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha. Tetapi barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat menghabiskannya, jadi tidak ada niat untuk mengembalikan, atlafahullah, maka Allah akan menghabisi, menghancurkan, membinasakan orang itu. Jadi bisa membinasakan ini bisa maknanya orang itu mendapatkan berbagai macam musibah, ya mungkin orang itu mengalami sakit, ya atau mungkin fisiknya sehat tapi mendapatkan cobaan, ya mungkin dia tidak ada keluhan-keluhan secara fisik tapi ternyata dia misalnya difitnah orang, ya diejek-ejek oleh orang, itu namanya apa namanya dihancurkan oleh orang, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa fisiknya juga ya, atau para ulama kadang menafsirkan yang dihancurkan oleh Allah itu adalah hartanya tadi ya. Tapi kalau kita melihat nas hadisnya, sebenarnya yang dihancurkan atau dihabiskan oleh Allah itu bukan hartanya tapi orangnya ya. Waman akhadha yuridu itlafaha, domirha ini kembali kepada apa? Amwalan nas. Atlafahu, domirha yang dibaca hu itu kembalinya kepada man, pada orang, bukan kepada hartanya. Kalau harta mestinya kalimatnya itu atlafaha, atlafahallah. Allah di situ lafzul jalalah kedudukannya fa'il ya. Jadi kalau orang punya pinjam duit,
tapi niatnya ngemplang, wah itu bahaya sekali. Ini Allah kalau tidak memberikan keringanan kodok ya atau tidak memaafkan, orang ini bisa benar-benar dihancurkan oleh Allah ya. Ngemplang utang ini bahaya banget sekali ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga dari Abu Rafi tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal tentang Rasulullah meminjam dengan akad qard untuk onta muda. Abu Rafi radhiyallahu anhu menceritakan istaslafa telah melakukan pinjaman siapa? Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu itu sebenarnya ada fa'il di sini ya. Nah, ini kan fi'il madi istaslafa, yastaslifu, istislafan. Setelah fi'il itu pasti ada fa'il, tapi ini enggak, bukan isim dohir namanya. Isim domir, ya. Mustatir yang tersembunyi tidak dituliskan harusnya istaslafa huwa. Nah, tapi huwanya juga nggak ditulis ya. Ini namanya failnya berupa domir mustatir takdiruhu dikira-kirakan huwa kembalinya ke siapa? Yarji'u ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penerjemahannya saya menerjemahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam ya min rajulin bakron seekor unta muda dari seorang laki-laki. Faqadimat alaihi ibilun min ibilis sodakoh. Lalu beberapa beberapa unta dari unta zakat tiba ya datang diperuntukkan untuk Nabi. Ya, fa'amara Aba Rafi'in maka Rasulullah ini memerintahkan kepada Abu Rafi' an yakdiyar rajula bakrohu untuk mengembalikan pinjaman unta muda itu kepada laki-laki itu. Disuruhlah ya Abu Rafi. Faraja ilahi Abu Rafi'in. Nah, setelah Nabi menyuruh Abu Rafi untuk melunasi, dia kembali kepada Nabi. Faqal, dia mengatakan lam ajid fiha illa khiyaron robaiyan. Aku hanya menemukan seekor onta khiyaron robaiyan. Ini tidak saya terjemahkan ya. Itu istilahnya saya ambil apa adanya karena ini istilah khusus ternyata. Yang artinya onta berumur 6 tahun masuk tahun ke-7 itu khiyaron robaiyan. Artinya Nabi pinjam ya onta itu kecil ya, tapi Nabi mengembalikannya itu onta yang gede, yang besar. Faqala a'tihi iyyahu. Nabi mengatakan berikan saja itu kepadanya. Inna khiyaron nasi ahsanuhum qadhaan, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini kita melihat juga Nabi itu berutang ya, tapi jenis utangnya utang yang tadi qard tadi ya. Utangnya jenis qard. Kalau yang Nabi utang dengan seorang Yahudi tadi itu bukan qard tuh, bukan qard namanya. Itu utang dain, yaitu utang jual beli atau utang dagang. Jadi Nabi membeli bahan makanan ya, membeli itu ada jual beli, ada perdagangan itu utang dagang. Kalau ini bukan utang ya, bukan utang dagang tapi qard ya, pada objek qardnya itu onta gitu. Nah, kemudian tiga ya. Jadi dari hadis-hadis tadi kesimpulannya hukum melakukan dain berhutang itu adalah apa namanya boleh. Nah ini sekarang hukum pinjaman atau qard. Hukum pinjaman atau qard bahasa Inggrisnya loan meskipun termasuk ke dalam kategori utang yang hukumnya boleh atau jaiz, namun pinjaman mempunyai hukum khusus. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, hukum pinjaman itu adalah mandub, ya, itu adalah sesuatu yang sunnah atau dianjurkan, baik untuk yang memberi pinjaman maupun yang meminjam, ya. Yang memberi pinjaman itu istilah Arabnya muqrid, pakai dot muqrid. Kalau yang meminjam itu namanya mustaqrid. Imam Taqiyuddin Al-Albani mengatakan wa huwa mandubun lil muqridi wal mustaqridi, dan dia yaitu qard
hukumnya mandub atau sunnah baik bagi yang memberi pinjaman bahasa Arabnya mukrid maupun bagi yang meminjam atau mustaqrid. Ya, ini ada di kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam halaman 192 karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Dalil sunnahnya pinjaman bagi pemberi pinjaman atau mukrid. Ya, ini ada satu hadis riwayat Ibnu Majah. Ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqotiha marrotan. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman qard kepada muslim yang lain sebanyak 2 kali, kecuali itu seperti bersedekah 1 kali. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Adapun dalil sunnahnya pinjaman bagi yang meminjam, jadi yang meminjam ya, bukan yang apa namanya dipinjami, yang meminjam itu juga sunnah, jadi sama-sama sunnah, ya. Li, alasannya li anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yastaqridu. Kenapa juga sunnah hukumnya bagi yang meminjam, bukan hanya disunahkan untuk yang dipinjami. Sorry, sorry salah. Jadi yang disunahkan itu bukan hanya yang ngasih pinjaman ya, tapi yang dikasih pinjaman. Itu sama-sama sunnah karena juga Nabi dulu melakukan peminjaman, ya, gitu alasannya. Dan itu yang tadi di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Rafi tadi, istaslafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min rojulin bakron, itu hadis itu yang dimaksud. Jadi dulu kata Abu Rafiq, Rasulullah itu pernah melakukan kordun, ya, dari seorang laki-laki yang objek kordnya itu adalah seekor unta. Jadi Nabi sendiri melakukan kord, ya, cuma kalimatnya bukan menggunakan yastakridu, tapi istaslafa. Yastaslifu, istislafan itu kata dasarnya salafun. Salaf itu dalam hadis-hadis Nabi tentang muamalah memiliki 2 makna. Yang pertama, salafun itu bisa bermakna salam, jual beli pesan, bisa berarti salafun itu ai kordun, pinjaman. Nah, dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah telah meminjam seekor onta muda dari laki-laki Bakron, itu kalimatnya istaslafa, itu maknanya kordun. Ya, Rasulullah melakukan akad kord pinjaman. Ya, jadi bukan jual beli pesan, bukan ya. Nah, itu maknanya demikian. Kemudian yang ketiga, ini gimana Mas Afwan Firly? Ustazi, Mungkin nggih, cukup sampai sini dulu ya sepertinya kayaknya ya ya. materinya apa namanya sudah cukup panjang ini dan juga idealnya mungkin kita hentikan dulu Oke, 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 oke. dan bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya biar Baik, semakin baik. menarik ini ya. Iya, Bahkan iya. kayaknya kalau cara penjelasannya seperti tadi biar gamblang bisa jadi 3 sesi ini Oh nanti iya, Ustaz. iya. Nah, Ya, nanti saya kira sementara cukup ya. Nanti nggih, kita eh, yang berikutnya kita sesuaikan aja. Karena kalau saya memberi penjelasan itu, kalau di teks itu hanya definisi atau pengertian-pengertian pokok, itu sudah pasti saya akan memberikan ilustrasi, memberikan contoh-contoh kan gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya ngajar itu saya hanya membaca doang, tidak saya kasih contoh. Nah itu. ya, idealnya malah memang seperti itu, Ustadz, biar lebih gamblang buat kita Iya, iya. semua. Ya, tapi memang akhirnya akan memakan waktu yang cukup lama dan juga kita sebenarnya tidak dalam rangka terburu-buru untuk Baik, baik. menyelesaikan materinya. Tapi menurut saya sangat-sangat menarik apa yang sudah disampaikan tadi. Walaupun kita baru belajar basicnya, yaitu tentang dain, tentang chord. Nah, mungkin bisa dicukupkan dulu ya, Iya, iya, Ustadz, oke. untuk agenda materinya pagi hari ini. Nah, kita nanti bisa masuk ke tanya jawab ataupun mohon berkenan saya menyelipkan sebuah informasi terlebih dahulu. Nah, buat saudara-saudaraku semua di sini, insya Allah penantian kita terhadap kuliah waris komprehensif sudah bisa kita buka di hari ini. Nah, sudah ada 4 atau 5 kali pertemuan, ya.
dari safari ini, Sapa Fikih pagi hari, yang mana memang materi-materi yang disampaikan itu berhubungan dengan sebenarnya bab waris. Dan yang mana sebenarnya bab waris ini salah satu ilmu yang ya sudah minim dipelajari atau mungkin berangsur-angsur hilang. Padahal memang menjadi tetap penting kita menyelesaikan urusan waris ini sesuai syariah. Nah, untuk itu safari ini adalah perjalanan untuk kami mengajak Anda semua untuk belajar kuliah waris secara komprehensif. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh Bisyarah ID bersama INSMI, Institut Muamalah Indonesia, yang mana akan diampu langsung bersama gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, dan juga bersama saya, Firly Ferdiansah. Nah, ini belajar waris yang mungkin beda dengan umumnya Anda pelajari ya. Karena kita akan belajar selama 1 semester, yaitu 6 bulan. Jadi ada satu pertemuan setiap pekan selama 6 bulan dan membahas 20 materi komprehensif. Dan ini juga dilakukannya secara online, jadi waktunya cukup fleksibel, Anda bisa sesuaikan, begitu juga tempatnya. Maka tidak ada lagi kendala dari ruang dan waktu ya. Dan insya Allah materi-materinya sangat menarik sekali. Nanti akan saya jelaskan. Nah, selain itu, kita akan melakukan biayanya dengan SPP bulanan. Nah, ini relatif terjangkau. Jadi kayak sekolah. Nah, karena ini juga kegiatan dari kami yang berbasis bisnis ya. Dan ayo kita juga harus mulai bisa mengapresiasi ilmu-ilmu yang kita dapatkan, terutama malah ilmu-ilmu syariah itu. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu yang bukan tentang syariah dan memang itu juga perlu dipelajari, Anda mengusahakannya sekali, tapi malah bab syariah ya Anda merasa berat atau tidak mengusahakan. Nah, di sini, nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana waris secara komprehensif. Nah, yang menarik, nah ini nih, ada 24 materi. Saya itu waktu beliau membuat silabusnya ini saja udah geleng-geleng. Halo, Ustadz Firly. Kok suaranya nggak kedengaran? Nge-freeze tadi. Gimana? Cek, cek. Satu, dua. Masih, Cek, cek. iya, iya, oke, oke. Sudah Ya, masuk ya? iya, iya, Mohon iya. maaf, tadi sinyal atau koneksinya Oke. hilang. Saya ulangi lagi sedikit mengenai informasi yang tadi.
Nah, ini tadi mengenai silabus warisnya. Mohon maaf tadi sinyal atau koneksinya hilang ya. Nah, sampai studi kasusnya, kemudian ada munasakoh, yaitu pembagian waris secara beruntun. Nah, terus harta warisan berupa harta haram yang mohon maaf sekali ya, kemungkinan besar saat ini tuh banyak yang punya harta haram. Tapi harta haram ada beberapa jenis. Lalu bagaimana? Ada nggak yang bisa dibagi? Ada nggak yang nggak bisa dibagi? Begitu juga untuk urusan waris ini juga ada untuk hermaprodit bagaimana, untuk waria bagaimana, untuk yang ganti kelamin bagaimana, kemudian waris dari orang yang meninggal bersamaan, kemudian waris untuk janin. Nah, dan juga ada kismatu tarodi, jadi pembagian waris atas dasar saling ridho. Nah, ini yang banyak juga dilakukan ya. Tapi apakah semudah itu lalu ujuk-ujuk, oh asal sepakat boleh? Ini juga harus dipahami. Lalu juga ada bagaimana melepas hak dalam waris. Nah, termasuk bab wasiat wajibah ya. Ini sangat menarik yang harusnya kita paham hal ini, yang mana ini saja butuh waktu untuk belajar, dan itu pun sampai 6 bulan, agar apa? Berikut-berikutnya kalau kita menemui hal yang sama, insya Allah kita bisa ngitung sendiri. Tapi ini harus belajar dulu ya. Dan bisa menjadi bagian dari dakwah kita kepada relasi-relasi rekan-rekan kita, termasuk saudara-saudara kita. Tapi kalau ada permasalahan yang harus segera, ya itu bisa dikonsultasikan langsung ya, karena belajarnya pun butuh waktu. Nah, yang berikutnya, nah ini biayanya 1 semester, yaitu 6 bulan ya, satu pertemuan setiap pekan selama 6 bulan. Nah, kalau daftar satu orang itu 250.000 saja per bulan. Atau kalau mau bayar langsung untuk 6 bulannya, kita punya penawaran yang lebih menarik lagi, cukup 1 juta. Dan kami juga ada penawaran untuk daftar yang satu keluarga, yaitu 5 orang. Nah, ini SPP-nya untuk 5 orang itu cukup 1 juta per bulan, atau kalau mau 6 bulan langsung 4,8 juta. Nah, idealnya yang belajar waris ini bukan kita saja, tapi sekeluarga ya. Karena jangan sampai nanti ada 5 orang, yang satunya paham, yang empatnya enggak, ribet, ribut juga gitu loh. Mari kita ajak saudara-saudara kita, dan ini juga ilmu syariah, dan insya Allah diampu langsung oleh gurunda kita, yang kita juga perlu apresiasi ilmu-ilmu dari beliau. Ya, ayo kalau berkenan nanti bisa segera menghubungi admin dari Bisaroh. Insya Allah saya akan mengambil juga kelas ini untuk keluarga saya. Saya sendiri sebagai orang yang menjalankan atau pengurus panitia dari acara ini pun saya juga akan beli untuk yang satu keluarga saya, biar saya bagi kepada saudara-saudara saya yang lain atau relasi-relasi saya. Ayo kalau berkenan kita bisa mengikutinya. Nah, bisa daftar ke nomor admin kami di 0822 2727 31110, atau nanti di grup chat juga bisa, termasuk nanti akan disarankan di kolom chat. Begitu nggih? Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada nih. Saya mau daftar, Us. Oke. Nah, Ustaz. Nah, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup panjang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Ibu Waalaikumsalam saya warahmatullahi meninggal. Beliau ada hutang dengan akad di notaris dengan temannya. Ya, dengan hutang itu akan dibayar jika tanah orang tua saya selesai. Tapi tanah itu belum selesai dan di notaris catatan hutang 1,5 miliar untuk urus tanah, baru dikembalikan 6 miliar. Bagaimana saya sebagai ahli waris, apakah riba itu harus dibayar atau tidak? Kalau tidak, khawatir dibawa ke pengadilan dengan catatan yang ada di notaris itu. Sedangkan temannya ini baru minjami sekitar 800 juta, ibu saya sudah meninggal. Mohon penjelasannya. Lalu kalau tanah itu tidak selesai-selesai, apakah hutangnya itu harus dibayar? Karena perjanjiannya akan dibayar kalau tanah selesai. Nah, saya kurang paham nih cara pertanyaannya. Mungkin ini akhwat ya, Mbak Tesya Ridal bisa open voice.
Ya itu untuk saya juga menyampaikan. nggak ngerti itu sebenarnya apa tuh intinya itu apa ibunya Nah, memberi pinjaman. ibunya itu utangnya berapa? Itu saya kurang paham. Oh, itu harus Terus, harus jelas dulu tuh utangnya tuh disebabkan oleh sebab apa, apakah jual beli atau apa gitu. oh iya Itu belum benar. clear itu. Kok Jadi tadi itu ada? tuh. Nah, Iya nah, silakan. ini ada Mbak Tesya Ridal. Silakan Iya. Mbak bisa Izin. disampaikan langsung secara voice. Ya, Bismillah izin Ustadz. Jadi di Padang itu kan pakai hukumnya tuh adat, pakai hukum adat ya Ustadz, dalam pembagian waris juga udah salah gitu Ustadz. Dia pakai hukum adat, jadi warisan itu nggak dibagi-bagi secara turun-temurun. Lalu akhirnya tanah-tanah yang keluarga saya itu masalah apa disebut tanah kaum itu harus di apa namanya di apa akhirnya diurus sama orang tua mama saya ke pengadilan Ustadz gitu, diurus ke pengadilan, menang 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 bahwa tanah ini harus di apa namanya harus diambil gitu. Jadi orang-orang yang udah ada di sana itu harus pergi gitu, harus pergi gitu Ustadz. Nah, Hmm. untuk mengusir orang-orang ini mama saya kerjasamalah sama temennya, kerja sama temennya, dipinjemin uang gitu 1,5 M gitu ya Ustadz ya, tapi baru Hmm. dikasih 800 juta di notaris akan dikembalikan kalau tanah ini udah benar-benar selesai gitu. Terus mama saya meninggal belum selesai tanahnya, udah udah apa sih namanya, masih ada utangnya ini. Nah itu gimana Berarti, Ustadz, jelas nggak Ustadz? eh, coba saya elaborate nggih, Mbak Tesya. Pertanyaannya, ibu ini apakah punya utang? Iya, hutangnya ke yang temennya ini 800 juta gitu Ustadz. Tapi di notaris itu akan dipinjamkan oleh temennya 1,5 M gitu. Dan temennya ini belum nyelesain hutang yang 1,5 M-nya itu gitu. Akan dibayar kalau tanah ini selesai gitu Ustadz. Oh, jadi ibu itu sebenarnya mau ngurus tanah, butuh dana 1,5 M. Iya betul Lalu Ustadz. pinjam ke temannya, tapi baru dikasih 800 juta, begitu. Ya, nah tapi di notaris itu udah ketulis kalau dipinjemin 1,5 dan akan dikembalikan 6 M gitu kalau tanah selesai katanya bilang itu. Gitu Ustadz. Oh, Pengembalinya bisa riba. 6 M itu gimana itu? Makanya Iya, Dari Ustadz iya. saya mana juga itu nggak kok tahu bisa proses muncul 6 M itu loh? Itu proses akan pinjam apa meminjam saya namanya? nggak tahu, cuma kebagian tahu pas mau ibu meninggal terus dikasih tahu gitu. Itu Ya nggak bisa. Kalau pinjamnya 800 ya kembali 800. Nggak bisa 800 juta kembali 6 M atau berapa itu namanya riba itu. Kenapa itu kok ada perjanjian Oke. riba seperti itu? Jadi Itu sebenarnya, namanya Mbak, oke, mungkin saya buat simpel begitu, Ustadz. Jadi kalau ternyata ibu secara fakta baru memang dipinjaminya 800 juta, maka kewajiban mengembalikannya ya di 800 juta itu saja, Mbak. Tidak boleh lebih, karena akan menjadi riba. Walaupun itu juga disepakati di notaris. Nah, makanya kalau kita mau pinjem, harusnya juga clear antara kita dengan pihak yang mau meminjamkan ke kita. Itu juga kita harusnya diskusi dulu, ini tidak boleh ada tambahan. Walaupun itu nanti disepakati, tetap tidak boleh. Nah, makanya sebenarnya, Afwan Ustadz, apabila itu dinotarial kan, itu sebenarnya batal ya, notarial terhadap tambahan-tambahan nilai itu, Ustadz. ya nggak boleh yang diterima cuma berapa tadi? 800 ya itu yang 800. dikembalikan. Kalau yang tapi kalau misalnya tanahnya belum selesai, Ustadz izin maaf Ustadz nah motong. jadi itu perjanjiannya juga salah. Yang namanya orang itu meminjam tidak boleh dia mengembalikan dengan catatan atau dengan syarat kalau tanahnya selesai. Itu namanya menggantung atau mentaklid suatu pembayaran pinjaman yang sebenarnya itu tidak boleh ada ditaklik atau digantungkan pada suatu peristiwa yang itu tidak pasti. Siapa yang bisa menjamin persoalan rumah itu selesai dengan segera?
Kan nggak ada yang bisa jamin karena kan tanah itu bukan tanah kosong, ditempati orang. Dan kita sedang sengketa, sedang ribut istilahnya ada konflik dengan mereka, yaitu secara sosial itu sulit untuk digantungkan pembayaran utang tadi dengan terjadinya itu. Saya akan membayar utangmu jika begini. Itu juga sebenarnya itu nggak boleh. Orang namanya Hmm. pinjam uang itu cara 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 perjanjiannya itu gini. Saya pinjam 1 juta kepada Ustadz Firly misalnya. Saya akan mengembalikan kepada Ustadz Firly misalnya nanti 1 Januari 2027. Jadi pengembaliannya itu pakai batas waktu ila ajalin musamma. Jadi kalau dalam Quran itu pengembalian itu tidak digantungkan pada suatu peristiwa yang bisa terjadi bisa tidak, tapi pengembalian itu di apa namanya ditentukan atau harus dilakukan ketika jatuh tempo itu tiba. Nah, yang namanya jatuh tempo itu kan pasti tiba karena kita ini hidup, waktu ini berjalan terus. Nah, ketika waktu berjalan terus, itu yang namanya jatuh tempo itu pasti terjadi. Nah, perhatikan tadi ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan muamalah secara utang atau tidak tunai sampai kepada batas waktu yang tertentu, maka tulislah muamalah itu. Itu surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi, yang namanya orang itu melakukan akad pinjam atau utang ya, itu eh, tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Saya akan membayar jika rumah saya nanti laku. Itu nggak boleh. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya menggantungkan pembayaran pada sesuatu yang sifatnya itu tidak pasti atau istilah fikihnya itu horor ya. Horor itu uncertainty, nggak pasti. Jadi yang pasti itu patokannya ya waktu, menggunakan dimensi waktu. Saya pinjam duit kepada Ustadz Firly 1 juta, saya akan mengembalikannya 1 Januari 2027 gitu. Jadi tidak boleh saya akan membayar nanti kalau misalnya bisnis saya sukses atau misalnya saya Hmm. sembuh dari sakit, itu nggak boleh seperti itu. Jadi ini menurut saya ini Termasuk membuat kalau perjanjian. Afwan, ya Afwan, termasuk ya nanti aku bayarnya kalau aku sudah mampu, itu juga nggak bisa ya Iya. tante. Kalau itu untuk yang eh, sifatnya apa ya, court itu masih dibolehkan ya. Tapi kalau yang sifatnya terkait dengan dain Dain. itu harus ada ila ajalin musamma gitu. Nah, jadi persoalannya itu Hmm. menurut saya membuat perjanjiannya saja itu sudah tidak benar itu yang pertama. Menggantungkan pembayaran pada sesuatu yang tidak pasti. Kemudian yang kedua itu tadi ada ribanya ya. Pinjam 1,5 M baru diterima 800 juta tapi harus mengembalikan 5 miliar. Ini gimana? Ini sudah batil di atas batil ini. Nah, yang seperti ini kan gimana ya? Kita ini yang belajar syariah secara benar itu melihat itu kayak kasihan banget gitu. Umat Islam tapi kok muamalahnya kayak gini amat gitu, kacau balau banget gitu. Ya, ya itu harusnya nggak seperti Ya, itulah gitu. ya. Begitu Ya, ya, Mbak Tesya. Intinya berapa yang dipinjamkan itulah yang akan dikembalikan. Dan harusnya juga diedukasi pihak sana, bahwasannya kalau ada tambahan itu akan jadi riba. Ya, berarti lebih baik kita diskusi soal ribanya aja dulu. Apakah sudah sama-sama paham nggak bahwasannya itu haram dan dosanya juga besar. Begitu ya Mbak Tasya. Baik Nah, Ustadz, ini jazakallah khairan. ya Afwan. Ini ada pertanyaan yang mungkin nyambung ini dari Ibu Sri, Ustadz. Ustadz, sahkah apabila seseorang yang belum bisa menyelesaikan utang, utang yang terjadi karena akad jual beli, dalam penundaannya selalu bilang, nanti pasti saya bayar, nanti pasti dibayar. Atau juga dia bilang, kalau sudah ada, pasti saya bayar.
Nah, padahal pas akad pembayarannya jelas waktunya. Nah, ini sepertinya memang sudah melewati jatuh tempo, Ustaz. Nah, itu yang kadang-kadang, mohon maaf ya Ustaz, juga membuat sebel gitu loh. Karena kita sudah, yang namanya bisnis, memperkirakan cash flow dan juga piutang cair. Nah, tapi ternyata gagal bayar, terus alasannya, oh pasti ya tak bayar kok, pasti tak bayar. Tapi tidak ada kepastian tanggal atau waktunya kapan. Dan bahkan kita disuruh bertoleransi, kalau ada tuh mesti saya bayar kok. Nah, ini juga agak-agak nyebelin ini Ustadz. Tapi memang di slide atau materi jenengan juga tadi disampaikan wajib memberi toleransi waktu. Nah, ini bagaimana korelasinya biar tepat Ustadz terhadap hal ini Ustadz? Iya, Monggo. jadi kalau pembayaran itu eh, seseorang itu harus menetapkan jangka waktunya, kapan jatuh temponya. Nah, tapi ini ada perbedaan ya. Penetapan jatuh tempo itu hukumnya wajib untuk utang secara umum, kecuali qard. Jadi kalau qard pinjaman itu tidak wajib ada batas waktu tertentu. Jadi kalau qard itu sebenarnya karena qard itu sifatnya sebenarnya lebih ke arah menolong orang atau sifatnya sosial, maka tidak rigid seperti halnya utang, ya seperti utang jual beli, utang karena sewa menyewa atau utang bisnis yang lain ya. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi sudah kita sebut ya, surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan muamalah secara utang atau tidak tunai sampai kepada batas waktu yang tertentu, maka tulislah itu. Nah, surat ini, surat Al-Baqarah 282, ini yang dimaksud muamalah tidak tunai. Ketika ayat ini turun, ini faktanya apa? Nah, pada waktu itu, ketika ayat ini turun, itu sebenarnya berkaitan dengan akad yang namanya jual beli pesan atau bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli pesan yang itu ada batas waktu yang harus disepakati antara penjual dan pembeli kapan serah terima barangnya. Kalau jual beli pesan itu kan pembeli bayar dulu lunas, tapi penjual itu belum punya barangnya. Tapi ini harus ada kejelasan kapan serah terimanya. Nah, serah terima ini artinya pembayaran utang yang menjadi kewajiban penjual. Jadi ketika penjual itu dia pada saat akad itu dia tidak punya barang, nah mungkin dia perlu beli dulu. Ini sebenarnya dia dalam kondisi berutang, ya. Jadi berutang itu si penjual itu. Nah, karena ini adalah harus ada ila ajalin musamma, ya berarti harus ada penetapan, ya berapa tahun atau berapa bulan setelah akad itu nanti ada serah terima. Nah, jadi intinya ayat ini menetapkan kewajiban penetapan jatuh tempo untuk akad-akad muamalah yang kategorinya dain utang ya. Tapi kalau qard, nah ini para ulama mengatakan penetapan jangka waktu untuk jatuh tempo itu tidak wajib ya. Boleh ada, boleh Hmm. tidak, boleh fleksibel. Kenapa? Karena yang namanya qard, pinjaman itu asumsinya itu adalah sifatnya itu menolong orang yang membutuhkan. Jadi tidak tidak sama dengan pinjaman dalam kapitalis ya. Kalau kalau pinjaman dalam sistem kapitalisme itu menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan. Kalau dalam Islam tidak. Orang memberi pinjaman itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi mencari pahala dari Allah. Nggak boleh dalam Islam itu memberi pinjaman 1 juta, lalu dia bikin ketetapan nanti minta bunganya, atau kalau bahasa Jawanya minta anaan atau riba. Nggak boleh. Jadi kalau dalam Islam itu yang namanya qard sifatnya sosial murni. Nah, karena itu, maka penetapan jatuh tempo itu tidak diwajibkan dalam qard. Boleh ada, boleh tidak.
Ya, ila ajalin musamma tadi itu hanya untuk jenis-jenis utang yang sifatnya bukan qard. Misalnya tadi utang dagang, utang sewa, dan lain-lain ya. Yang intinya yang bukan qard. Ya, nah ini jawabannya demikian, Ustaz Ferry. Siap. Berarti kalau untuk chord sendiri itu baik karena tidak ada jatuh tempo yang fix itu juga diperbolehkan. Berarti agak mundur-mundur boleh atau mungkin ditagih lebih cepat itu juga boleh ya Ustaz? Ya, boleh juga karena memang sifatnya fleksibel. Jadi tidak diwajibkan oleh para ulama. Tetapi ketika tidak diwajibkan, kalau ada batas waktunya itu bukan berarti nggak boleh. Kalau ada batas waktu atau jatuh tempo untuk court itu boleh gitu. Dan ini kalau Hmm, dalam dan konteks mengikuti dan iya, mengikuti kesepakatan jatuh jatuh temponya nah itu. ya kalau memang dua orang misalnya dua orang karena sudah akrab ya, ini saya pinjam duit 1 juta. Kapan ya saya mengembalikan kepada antum? Nanti aja pokoknya semampunya Gampang. Ustadz. Nah, itu boleh karena itu namanya court ya. Tapi kalau misalnya Hmm, mungkin tidak terlalu kenal atau belum terlalu akrab ya, atau kenal tapi untuk apa namanya untuk keperluan kedisiplinan ya, kehati-hatian itu ditetapkan ada perjanjian jatuh tempo apakah boleh? Boleh gitu. Jadi yang namanya tidak wajib itu bukan hmm, berarti kemudian dilarang di dalam court atau pinjaman itu ada penetapan batas waktu. Dan ini bisa jadi yang lebih baik itu justru untuk konteks waktu sekarang ketika orang-orang itu banyak meremehkan perjanjian, ya. banyak menyalahi janji dan sebagainya, wan prestasi. Ya kalau untuk konteks sekarang ya lebih baik itu ada kapan jatuh temponya untuk court loh. Hmm, Kalau 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 melihat perilaku orang-orang sekarang gitu loh. ya, ya Saya benar kira sekali begitu, Ustaz. Sabirli. Ya, Oke, dan kalau sudah ada jatuh temponya dan itu disepakati, maka itu wajib dilakukan ya iya Ustaz. wajib juga ya, walaupun itu Karena court ya sudah disepakati sudah nggih. disepakati ya bahwa ini kita buat eh, jatuh temponya ya. Oh ya, jadi kalau sudah disepakati ya mengikat gitu. Tapi kalau sejak awal tidak ada ketetapan batas waktu atau istilahnya tenornya ya, ya itu boleh kalau Hmm, memang itu jenis utangnya itu adalah utang court ya, bukan utang-utang yang lain yang hmm. bukan court itu. Demikian. Siap, siap, siap Ustaz. Jadi menjadi lebih jelas ini ya, karena memang court itu ada tiga kan tadi sudah disebutkan, Ya, baik karena dan ada akad, 3 sebab. pengerusakan, iya, atau juga karena court itu sendiri. Dan ternyata Ya. juga salah satunya dalam hal jatuh tempo atau juga kalau yang kita diskusikan di beda forum itu tentang penggunaan barang jaminannya juga ada perbedaan dan lain-lain. Dan menurut saya ini semakin menarik untuk dipelajari karena salah satu mungkin ya salah satu muamalah yang juga termasuk banyak saat ini ya utang piutang ini apalagi dengan dampak dari kapitalisme ini ya yang mana berita terbaru Pertamax saja sudah naik lagi ya kan. Pokoknya hidup MBG. Nggih. Nah, ternyata Siap, karena ini ini Ustaz gini Ustadz Firly, nggih. nampaknya pembahasan kita tentang fikih hutang piutang ini saya punya pemikiran ya. Ini bisa jadi Hmm. kita bikin kelas sendiri, namanya fikih utang piutang. Hmm. Karena memang Widih. keterkaitan utang itu akhirnya banyak sekali. Utang ada kaitannya Banyak dengan sekali, banyak waris, sekali, banyak sekali. utang ada kaitannya dengan jual beli, utang ada kaitannya Ya, dengan sewa menyewa yang tidak tunai. Utang nanti ada kaitannya dengan jaminan utang atau rohen. ya, Wah, itu nanti bisa ya, dua ya, ya. semester Dan itu kita bisa bikin lagi itu. Nah, saya juga ya, 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 Nah, akhirnya saya itu merenung-renung ya. Di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang itu ya ayat tentang ya. utang itu. Surat Al-Baqarah 282 dari ujung kanan 82. atas sampai bawah kiri. Itu tuh satu ayat doang. Ayat Al-Baqarah Hmm. 282. Nah, ternyata setelah saya Bab renungkan, utang ya. kenapa ya kok ayat ini adalah ayat yang paling panjang? Oh, ternyata karena kaitan-kaitannya itu banyak sekali, Ustadz Firly. Utang itu bisa mengkait dengan sewa menyewa, Ya, terkait dengan jual beli, terkait dengan pernikahan, terkait dengan mahar, ya.
terkait Hmm. dengan negara. Negara kan juga utang juga gitu kan, kacau ini Iya, kalau benar tidak sekali, hati-hati. Jadi Ustadz. Dan itu yang memberi tekanan ke kita semua ya. iya Kok itu. kayaknya negaranya gampang banget lah ngutang ini, tapi tanpa persetujuan rakyatnya juga kayaknya itu. Iya Ini iya menarik, ya, Ustadz. Apalagi, menarik nanti kita apalagi bicarakan. eh, berhubungan dengan utang piutang dalam berbisnis ya. Nah, terutama untuk bisnis yang nilainya mahal-mahal, itu potensi terjadi utang piutangnya kemungkinan sangat tinggi. Nah, cukup menarik, Ustadz, bisa kita diskusikan di lain waktu. Eh, Termasuk salah satunya yang saya itu sendiri belum jelas itu bagaimana mengeksekusi jaminan. Nah, itu juga Itu nanti juga jadi karena pengeksekusian jaminan insya yang Allah, ada saat ini itu menurut saya juga kurang tepat atau tidak syar'i. ya, Nah, jadi insya Allah itu nanti juga bisa perlu kita ya bahas itu tentang perlu hukum tentang oke, bisa kita jaminan rumuskan utang Ustaz di itu. lain Ya, waktu pas ya, kita diskusi. Nah, ini karena sudah jam 7 lebih karena kami juga ada agenda-agenda yang lain. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk materi ya, kita pagi hari ini dan insya Allah untuk seputar utang ini masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pantengin terus ya dan juga tadi saya menambahkan ayo kita ikut yang namanya kuliah waris karena ini penting buat kita ya bahkan bisa saja kita itu juga menghitung bagaimana waris kita sendiri nantinya untuk kita sampaikan kepada keluarga kita. Nah ini penting ya, ayo bisa diikuti nanti insya Allah akan ditindaklanjuti oleh admin kami bagi mereka yang tertarik tersebut. Begitu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Gurunda Ustadz Siddiq Aljawi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Matur nuwun kepada Ustadz Siddiq Aljawi atas ilmu yang telah disampaikan. Kami sangat-sangat masih membutuhkan ilmu-ilmu syariah ini karena juga masih banyak kesalahan implementasi di luar sana. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Nah, untuk itu mari kita tutup agenda kita pagi hari ini eh, dengan membaca Alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alhamdulillahirabbil Subhanallah. alamin. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika, Oke. asyhadu an la ilaha illa anta. Begitu dari kami, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, G. Waalaikumsalam Dan Pak warahmatullahi Mahfud, terima kasih, wabarakatuh. Bu Ustaz Dani, Firly. Oke, Dian, dan lain-lain. sama-sama. Matur nuwun, tetap semangat. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. wabarakatuh.